Islam itu bukan untuk orang Islam saja. Itu kunci. Dan itu orang yang sering salah paham. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak suka Islam. Konsep dasarnya Islam itu bukan untuk orang Islam, tetapi untuk semua umat manusia. Artinya itu yang tidak difahami oleh orang, sehingga kemudian muncullah tuduhan sektarian. Orang Islam hanya untuk orang yang beragama Islam. Itu konsep yang sangat salah terhadap Islam. Itu sebenarnya orang Islam itu berusaha keras mengajari orang, sebagai pribadi kamu harus baik sesuai Islam, sebagai keluarga kamu juga harus mengurus keluargamu sesuai tuntunan Islam, sebagai negeri kamu juga harus mengurus negerimu sesuai dengan tuntunan atau petunjuk Allah supaya negerimu itu baik. Nah, sayangnya banyak orang Islam tidak ngerti. Banyak orang yang berpikir Islam itu hanya membuat individu masuk surga. Saya kalau memimpin, dia membuat kebijakan publik yang bagus. Seperti tadi itu masalah pemabukan, masalah perzinaan, masalah macam-macam pergaulan sosial. Itu mengajak supaya atau mengurus supaya semua orang yang ada di dalam negeri itu, jadi negeri dalam term Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adil, makmur, sejahtera, merata. Bukan yang satu makan aja tidak bisa, yang satu naik ke bulan dengan lengker sebagai kelengkeran. Loh, itu kan sangat ekstrim. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali pagi yang di suasana taman ya, dengan keindahan di bawah pokok pohon ya yang lebat ya. Ini kita telah hadir bersama kami di sini Profesor Dr. Fuad Amsyari. Usia 81 tahun, malang melintang, banyak sekali pengalaman ya, dengan ya banyak yang udah dilakukan, dan sekarang hadir bersama kita para hadirin sekalian untuk kita berbincang-bincang santai ya, terkait dengan ya perpolitikan dan keislaman ya. Bagaimana kita melihat gimana ya Prof, kita umat Islam di sini mayoritas dari sekitar 280 juta, tapi kekuatan politik umat Islam ini ya memang banyak umat Islam tersebar di mana-mana, tetapi yang betul memperjuangkan begitu ya aspirasi umat Islam, kepentingan umat Islam, persoalan umat Islam, wajar kan sebagai yang mayoritas ini. Bahkan ada yang menyampaikan mayoritas tapi kok sepertinya minoritas ya. Nah ini kira-kira pentingnya politik Islam, politik dalam Islam itu seperti apa, Prof? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik saya lihat. Jadi begini Mas, nomor satu ingin berikan catatan saya. Islam itu bukan untuk orang Islam saja. Itu kunci. Dan itu orang yang sering salah paham. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak suka Islam. Konsep dasarnya Islam itu bukan untuk orang Islam, tetapi untuk semua umat manusia. Artinya apa? Artinya bahwa Allah menurunkan kepada manusia itu tuntunannya, tuntunan Allah. Itu yang kemudian disebut sebagai agama Islam. Dilewatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan untuk orang yang sudah beragama Islam saja, tapi untuk juga orang siapapun yang berada di dalam sistem Islam itu. Kalau yang berada di dalam sistem Islam itu hanya person, ya person itu dapat manfaat. Tapi yang kalau mendapatkan yang berada di bawah sistem Islam itu adalah sistem tatanan masyarakat yang plural,
Ya tatanan masalah plural itu yang mendapat manfaat. Nah, bentar dulu Prof. Ini kan orang biasanya nganggap Islam ini justru kalau berkuasa nanti malah membahayakan, membawa macam-macam. Itu contoh konkret umat Islam seperti itu membawa keberuntungan kepada yang lain di mana itu Prof? Gampang saja. Kalau kita bicara tatanan itu adalah sistem. Di dalam sistem itu banyak orang. Orang itu macam-macam. Ya, dilihat fisiknya hidung pesek, hidung mancung, kulit kuning, kulit gelap. Iya kan? Tentu ada keyakinannya yang Islam dan keyakinan yang non-Islam. Tapi di dalam sistem tatanan Islam, di dalam satu proses pengelolaan tuntunan yang diajarkan oleh Allah. Kalau kamu menghukum orang, maka hukumlah mereka yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, ajaran Islam. Apa misalnya? Misalnya minum khamr. Islam mengatakan kalau kamu minum khamr, maka kamu mabuk. Kamu kalau mabuk, pikiranmu sudah kacau, kamu merusak. Itu akan terjadi pada orang yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Begitu orang yang tidak Muslim berada di dalam tatanan, awas, jangan mabuk. Kalau mabuk tak hukum kau. Dia ketakutan tidak mabuk, tidak minum khamr, terselamatkan kan? Dia non-Islam itu terselamatkan. Tetangganya yang semula ditempelengi sama dia, kan tidak jadi ditempelengi. Yang siapapun tetangga itu. Itu artinya Islam dengan tatanan tadi, aturan itu dia menyelamatkan bukan orang Islam saja. Jadi begini Mas, ajaran Islam itu ada dua. Tatanan yang ngurus atau ajaran yang mengurus individu. Individu kan tatanan, ada saluran pencernaan, ada saluran pernafasan, ada jantung. Itu namanya fungsi yang berbeda-beda menjadi satu tatanan manusia. Kalau dia mengikuti tuntunan Allah, selamat dia. Apa artinya selamat? Maka dia akan kelakuannya itu baik, kesehatannya dijaga, kebersihannya dipakai. Kan loh, kebersihan itu adalah perintah pertama Allah di dalam wahyu yang kedua. Bayangkan, wahyu yang kedua itu sudah mengandung perintah, hei bersihkanlah dirimu. Ketiga, hai jauhkanlah dirimu dari suatu keburukan. Itu penyelamatan individu. Karena individu itu mengikuti perintah Allah yang terkait dengan individu. Tapi begitu manusia kumpul banyak dalam satu tatanan, katakanlah itu negara. Nah ya, negara itu kan banyak orang. Apakah di situ Muslim atau tidak Muslim gitu. Terus mengikuti tuntunan Allah terkait dengan pengelolaan tatanan negara. Kebijakan publiknya terpandu oleh tuntunan Islam. Ini yang baik, ini buruk. Yang baik, bagus teruskan. Yang buruk, oke, kamu tak kasih sanksi ya kalau melanggar. Yang menjadi terbaikan siapa? Seluruh orang yang ada di dalam tatanan negeri. Itu yang tidak difahami oleh orang. Sehingga kemudian muncullah tuduhan sektarian. Orang Islam hanya untuk orang yang beragama Islam. Itu konsep yang sangat salah terhadap Islam. Itu sebenarnya orang Islam itu berusaha keras mengajari orang sebagai pribadi kamu harus baik sesuai Islam, sebagai keluarga kamu juga harus mengurus keluargamu sesuai tuntunan Islam. Sebagai negeri kamu juga harus mengurus negerimu sesuai dengan tuntunan atau petunjuk Allah supaya negerimu itu baik. Nah, sayangnya banyak orang Islam tidak ngerti itu. Banyak orang yang berpikir Islam itu hanya membuat individu masuk surga. Itu yang terkait khamr itu Prof. Saya pernah waktu di Inggris masuk untuk lihat stadion Chelsea itu. Nah, saya terkejut di pintu masuk itu nggak boleh bawa minuman ke dalam stadion. Wah, berarti mereka buat peraturan juga ya. Biasa kan ketika bawa mobil aja nggak boleh. Jadi teringat, wah, artinya mereka juga pada waktu tertentu, itu waktu press conference itu nggak disiapkan di dalam itunya, nggak ada itu kan.
Kalau wartawan nggak disiapin itu untuk khomer atau apa, berarti kan cuma di situ pada waktu tertentu saja kan. Nah, padahal berarti mereka melihat kebaikan di situ, Prof ya. Itu contoh ya. Contoh salah satu kasus ya. Demikian juga masalah yang lain. Iya. Masalah perkawinan versus perzinaan. Iya. Ya kan? Itu jangan lupa masalah aurat sama pornografi. Ya. Jadi ya manusia itu memang menurut saya nggak ngerti lah bahwa dia itu hidup itu ada yang menciptakan dan kemudian pencipta itu memberikan tuntunan. Tuntunan itu harus diterapkan. Penerapan itu akan memberikan manfaat. Nah, jadi kan begini, Prof. Gimana ya, kita pengen jadi yang terbaik karena itu adalah justru adalah membawa kebaikan kepada semuanya. Tapi gimana mau jadi yang terbaik untuk bawa ke semuanya, sementara kondisi umat ini Islam sekarang kondisinya jangankan jadi menjadi umat yang terbaik, ibaratnya untuk umat Islam sendiri aja sekarang sepertinya nggak dilihat sama yang lain. Nah, itu gimana mengubahnya ya, Prof ya? Untuk ya, jadi prosesnya itu ada dua, Mas. Prosesnya itu otomatis yang dikerjakan Nabi loh ya. Proses pertama itu ya kita ngajarin, ngajarin bahwa inti dari agama Islam itu ini, nah, gitu kan, membawa kebaikan. Oke, tunjukkan prinsip-prinsip dasarnya, gitu. Nah, kemudian kebaikan itu bisa diterima oleh siapa? Bisa diterima oleh setiap sistem yang memanfaatkan atau yang mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan individu ya bisa baik, bisa sadar, bisa tidak sadar. Itu bukan urusan si penceramah lagi, itu urusan yang bersangkutan mau ikut atau tidak. Kalau tidak ikut ya ada masalah, itu bukan urusan si penceramah, tapi penceramah tetap harus mengajari. Nah, problemnya itu pada waktu mengajak orang-orang itu dalam proses keluarga saja lah, mulai kecil. Mbak, kalau ada tamu perhatikan gitu ya, jangan sampai kalau suami nggak ada di rumah, tamunya laki-laki itu diajak secara private, wah berdua. Islam mengatakan, no, jangan begitu. Wah, itu bisa membuat gosip, membuat fitnah, bisa-bisa menjadi, aduh, ya kan? Itu Islam mengatakan, maka tolak itu. Itu Islam mengajarin si ibu rumah tangga ini, gitu ya, supaya terhindar dari gosip dan lebih jauh lagi, sehingga keluarga tetap utuh. Nah, itu namanya penyelamatan Islam terhadap keluarga. Itu satu contoh. Demikian juga bagaimana Islam menyelamatkan suatu negeri. Bagaimana kalau pemimpin itu supaya kalau memimpin dia membuat kebijakan publik yang bagus. Seperti tadi itu masalah pemabuan, gitu ya, masalah perzinaan, masalah macam-macam pergaulan sosial. Itu mengajak supaya atau mengurus supaya semua orang yang ada di dalam negeri itu jadi negeri dalam term Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adil, makmur, sejahtera, merata, bukan yang satu makan aja tidak bisa, yang satu naik ke bulan dengan lengker sebagai kelengkeran. Loh, itu kan sangat ekstrim, Mas. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang benar. Itu tidak benar, itu pastilah. Permasalahannya sekarang, kalau yang urusan pribadi itu kan tergantung pada pribadi orang masing-masing. Saya ngajak Anda, ya tergantung pada Anda. Begitu saya mau ngajak keluarga Anda, saya kan harus meyakinkan keluarga itu supaya memakai sistem Islam. Bagaimana istri? Bagaimana anak-anak? Menerimakah itu? Jadi kan tidak lagi tergantung kepada satu orang,
terpadu member di dalam keluarga itu. Artinya sistem keluarga itu semuanya harus bisa oke, saya setujulah kita pakai aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengurus keluarga ini. Pilihnya keluarga itu ya seorang. Bayangkan kalau keluarga itu yang menjadi kepala keluarganya orang yang sangat menolak Islam. Boleh si kiai, si ulama, si ustadz datang ke keluarga itu, jangan ada di sini apa Ya, ditolak. sukuan ini pasti ditolak lah. Iya kan? Iya. Nah, maka tetap keluarga itu diurus dengan cara yang tidak Islami. Ya. Iya kan? Isinya hanya masalah-masalah yang lain-lain, itu urusan dia lah. Demikian juga kalau suatu negeri. Negeri itu kan tergantung siapa ya. Bukan satu orang, kan banyak orang di negeri itu. Iya. Banyak orang di negeri itu. Siapa kalau negeri ini ya dikelola, janganlah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengajarkan tentang suatu masalah, silakan bebas. Tapi kalau Allah memberikan ajaran, ya taatilah. Apa misalnya urusan lalu lintas, Allah itu tidak ngajar, dia ngajar tentang bebas kau. Maka nggak usah itu kita bebas ngurusnya. Tapi tadi itu urusan yang terkait dengan masalah budaya, urusan yang terkait dengan masalah makan minum. Ya. Di situ Mas ada perbedaan pendapat. Dalam proses perbedaan pendapat ada juga perbedaan kepentingan. Dalam proses perbedaan kepentingan ada juga perbedaan visi. Yang baik itu hidup itu bagaimana. Disitulah kemudian terjadi proses interaksi dan persaingan. Orang Islam sering tidak paham bahwa di dalam yang plural itu, di situ mesti ada persaingan. Kita itu maunya digiring supaya kita satu, nggak mungkin dong namanya plural. Persaingan itu yang akan menentukan ya siapa yang menjadi pemenang. Pemenang. Di sini umat Islam itu lupa gitu. Dianggapnya tidak ada persaingan dari yang plural itu, sehingga dia tidak mengelompokkan sebagai kekuatan yang terkait di dalam proses persaingan visi. Berarti kalau umat Islam mau itunya adalah memenangkan persaingan Iya, itu. Ini tidak, orang Islam nggak ngerti. Yang dia pikir itu apa? Individunya itu supaya masuk surga. Masuk surga itu supaya berritual. Ritual itu personal, Mas. Iya kan? Dia menjadi sangat naif, abai. Ya, urusan-urusan persaingan sosial di dalam konteks keseluruhan sistem. Akibatnya mereka yang rajin sholatnya, rajin puasanya, banyak wiridnya, tapi kemudian gerombol masuk mendukung suatu kekuatan politik yang mau menerapkan bukan Islam. Kamu bisa bayangkan? Ironis sekali. Bukannya ironis, Mas. Kelengahan yang luar biasa. Bahasa yang paling sopan. Kelengahan yang luar biasa dari umat Islam. Tapi jangan lupa, umat Islam itu ada yang memimpin loh. Jadi pemimpin Islam di dalam kelompok Islam. Kalau kelompoknya itu arisan, tergantung pada pemimpin Arisan. Kalau keluarga tergantung kepala keluarga. Kalau kelompok itu namanya ormas, tergantung dari pemimpin ormas. Ketua ormas. Kalau yayasan tergantung pada Ketua yayasan. Pembina yayasan. Kalau itu semua nggak ngerti bahwa ada persaingan di dalam permasalahan pengelolaan negara. Dan itu namanya pengelolaan permasalahan politik, Mas. Kalau dia tidak paham tentang persaingan di dalam politik, di dalam kehidupan bernegara, dan kehidupan berpolitik atau persaingan politik itu diwadahi oleh persaingan partai politik, maka si orang Islam itu walaupun sholatnya baik, puasanya baik, wiridnya banyak, amalan sosialnya itu
banyak karena uangnya berlimpah, maka dia ngerompok pada kelompok yang partai politik yang tidak mempunyai visi Islam. Habislah kau. Ya. Kelompok partai politik yang mempunyai kesadaran untuk memenangkan persaingan mengelola negara supaya negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabun. Mana ada negara menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur kalau yang memenangkan persaingan politik itu kelompok yang tidak suka Islam. Nggak masuk akal. Dan itu yang terjadi di banyak negara Islam. Ini sangat menarik sekali pemirsa sekalian, tapi mengingat waktu yang terbatas, ada banyak poin tadi kalau kita mengungkap kembali ya, artinya Islam itu Allah turunkan itu untuk seluruh semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam. Jadi kalau Islam itu jaya berhasil, sebenarnya itu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi kemanusiaan secara global ini ya. Kemudian kekurangannya umat Islam itu tidak mengerti yang dibalik yang ada biasa-biasa ini sebenarnya ada di situ pertarungan kepentingan, ada pertarungan cara pandang terhadap kehidupan, dan yang dilakukan itu belum masuk ke sana. Mungkin ibadah ritualnya bagus, tetapi kelengahan kalau kata Prof. Fuad Amsyari tadi, kelengahan memahami persoalan terkait dengan skala yang jauh lebih besar, itulah yang membuat umat ini terpuruk ya, bahkan terhinakan, bahkan menjadi lemah, dan bahkan jangan disalahpahamin kalau memenangkan pertarungan itu bahkan mungkin sebagai satu solusi ya, karena itu akan membawa rahmat. Ini menarik sekali, tapi sayang waktu juga yang membatasi. Tapi ada titik-titik penting kesimpulan yang tadi barusan kita dengarkan. Seperti itu kurang lebih. Mungkin di lain kali Prof ada waktu kita ketemu untuk mengeksplorasi lagi hasil apa namanya pengalaman di lapangan ya, yang insya Allah ini perlu umat untuk menonton acara seperti ini supaya kita ya ingin sekali lihat Izul Islam wal Muslimin. Terima kasih Prof telah menyempatkan waktu. Terima kasih atas kesempatan. Saya menulis buku yang terakhir itu, saya berikan judul Memahami Islam dan Islam Politik di Tengah Keterpurukan Umat Islam. Waduh, nah, buku itu monggo silakan. Nanti pada kesempatan lain kita baca ya. Karena buku itu cetakan pertamanya sudah habis di toko-toko buku. Yang tersisa itu adalah e-booknya. Maka nanti kalau ada yang mau minta e-book, tolong Ustadz Anin untuk bisa memberikan pada yang bertanya, ada e-booknya, dan e-book itu bisa diketik dari apa ya, website manapun ya. Oke, saya kira itu catatannya. Prof ya, semoga sehat selalu Prof. Insya Allah. Ini luar biasa ya, kata di karyanya sepertinya akar masalah dibahas di dalam buku itu. Jadi menarik kita untuk kapan kita ada waktu untuk meresensi atau membahas isi buku itu. Terima kasih sekali lagi Prof telah hadir bersama kami di sini. Pemirsa sekalian, ini apa namanya, setelah kita dengarkan tadi, semoga ada banyak hal yang penting yang kita barusan dengarkan. Sekali lagi terima kasih Prof Fuad Amsyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, saya muliakan, Fafifa TV yang fokusnya ada masalah dakwah dan politik terkait dengan ajaran Islam. Saya menganjurkan banyak tontonlah ini Fafifa TV. Insya Allah akan tercerahkan untuk memahami Islam dengan benar. Ya, tadi yang sudah kita bicarakan, banyak orang Islam yang tidak benar memahami agama Islam, hanya ritualnya saja, melupakan dimensi politik dari Islam. Nah, Fafifa TV ini termasuk yang mempunyai fokus mencerahkan umat Islam secara kafah. Ritualnya iya, akhlaknya iya, keluarganya iya, politiknya iya. Insya Allah ini akan mencerahkan. Seperti yang tadi kita bahas bersama. Semoga sukses Fafifa TV.